pernah tinggal di suatu kampung yang listrik belum lama masuk. Begitu listrik datang, Anda tahu sebagian warga tentu memasangnya. Dan biasanya berapa wattnya? 450 watt. Hari pertama listrik nyala, semua warga kampung senang. Hore, rumahku terang, hore, rumahku benderang, hore, sekarang malam seperti siang. Minggu kedua, rumah tangga kemudian karena sudah merasa punya listrik, akhirnya membeli televisi. Belum ada masalah. Minggu ketiga, mereka kemudian, aduh ini kayaknya sudah saatnya deh kita punya mesin cuci. Dan akhirnya mereka membeli mesin cuci. Belum terlalu masalah. Dan kemudian mulai minggu-minggu berikutnya, sang ibu protes kepada sang suami. Pak, ini supaya masakan nggak mudah basi, Pak. Cocok juga nih kalau dikasih kulkas, Pak. Dan akhirnya beli kulkas. Dan akhirnya juga protes, Pak, selama ini capek, Pak, masak pakai kayu. Sekarang kita perlu magic chair, Pak. Dan akhirnya alat-alat elektronik semakin banyak dibeli. Dan apa yang terjadi? Listrik di rumah itu akhirnya sering mati. Kenapa? Tidak kuat mengangkat beban yang diembannya. Ada dua kemungkinan yang harus kita lakukan. Yang pertama, jual tuh seluruh barang-barang elektronik supaya nyala seperti semula. Dan yang kedua, naikkan daya. Milih yang mana? Saya yakin sebagian besar orang Indonesia pasti memilih menaikkan daya. Begitu juga dalam kehidupan. Setiap tahun kebutuhan kita meningkat. Tahun ini dengan tahun lalu kebutuhan kita sudah berbeda. Gaji tahun ini walaupun mungkin meningkat, tapi kok kelihatannya kebutuhannya tidak cukup. Mengapa? Maka kita perlu menaikkan daya supaya hidup kita tidak biar pet seperti listrik tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan daya? Menurut saya, cara yang pertama supaya kita bisa menaikkan daya adalah kita semakin mendekat kepada sumber energi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik energi di dunia ini. Maka semakin dekat kita kepadanya, maka apa yang terjadi? Kita merasa kemudian kita melemah dan bergantung kepada sumber energi yang luar biasa, dan kemudian ada dorongan kita untuk meningkatkan energi kita naik, semakin dekat kepadanya. Yang kedua, kalau Anda ingin menaikkan daya, maka Anda harus mengkader orang-orang yang di bawah Anda. Orang-orang yang Anda pimpin, supaya Anda kemudian punya tim yang solid, punya pengganti Anda yang siap. Tidak mungkin Anda akan naik daya kalau Anda tidak punya orang-orang yang Anda pimpin naik kelas. Orang-orang yang Anda pimpin hanya menjadi follower. Orang-orang yang Anda pimpin hanya menjadi orang yang yes man. Maka Anda justru tidak akan naik daya. Naik daya Anda justru ketika orang-orang yang Anda pimpin itu kemudian Anda hebatkan, Anda menjadikan ia orang-orang yang luar biasa dan siap menggantikan Anda. Dan yang ketiga, kalau Anda ingin naik kelas, maka tingkatkan pergaulan Anda. Tingkatkan bertemu dengan kingpin-kingpin di sekitar Anda. Apa itu kingpin? Orang yang berpengaruh, pengambil keputusan, dan orang-orang yang peduli dengan nasib bangsa ini, dengan nasib perusahaan, dengan nasib banyak orang. Meningkatkan tingkat pergaulan akan menjadikan Anda naik kelas dibandingkan sebelumnya. Jangan hanya menjadi kata dalam tempurung, merasa hebat di perusahaan Anda, merasa hebat di komunitas Anda, tapi rendah ketika Anda keluar dari komunitas Anda. Oleh karena itu, tingkatkanlah pergaulan Anda ke kelas yang lebih tinggi.